Tuh. Baik, shalom semua. Selamat malam yang di Indonesia, yang di Australia, ya, yang di Eropa. Selamat siang. Puji Tuhan, kita boleh bergabung di Breakthrough Worship. Namanya keren, ya. Breakthrough Worship. Oke. Hari ini kita akan coba mengenal, membongkar, mencari akar dari kitab Daniel. Saudara, satu-satunya kitab di Perjanjian Lama yang menulis begitu banyak nubuat tentang akhir zaman itu kitab Daniel ini. Bahkan berpuluh-puluh tahun, khususnya gereja karismatik, gereja Pantekosta, ya, membuka, mengkhotbahkan, menjabarkan kitab Daniel ini sebagai kitab akhir zaman. Nah, sayangnya, maafkan saya, 90% lebih gereja yang mengkhotbahkan kitab Daniel itu nggak beda jauh dengan waktu mereka memberitakan kitab Wahyu. Gereja-gereja karismatik Pantekosta yang begitu concern, begitu prihatin. Wah, Pak Pendeta Max Tiweri di Bandung gabung. Haleluya. Ya, gereja-gereja karismatik Pantekosta yang memberitakan tentang berita akhir zaman. Izinkan saya mengatakan, 96% saya pernah meneliti itu. Isinya khotbahnya itu menakutkan. Antikris, aniaya, kuda hitam, kuda hijau kuning, kuda, aduh saudara. Gempa bumi, perang, bencana alam. Tidak salah. Memang ada nubuatan seperti itu. Tetapi kalau para pendeta, para pengkhotbah tidak bertobat dan terus-terusan menghina Tuhan Yesus dan lebih memuliakan antikris, saudara bukan pemberita kabar baik, tapi saudara pemberita ketakutan. Bertobat. Saudara, akhir zaman itu indah. Akhir zaman itu menyenangkan. Akhir zaman itu membuat kita bersuka cita. Mengapa? Yang belum pernah dengar hari ini catat. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa suatu hari zaman ini akan berakhir, itu bukan untuk nakut-nakutin kita. Tetapi itu untuk memberitahu kita supaya siap-siap bahwa bumi ini sebentar lagi akan ada pemerintahan baru. Nah, kalau saya katakan tahun 2024 ini Indonesia dan Amerika ya mengadakan pemilu presiden. Indonesia 14 Februari, kalau Amerika 4 November. Dan sudah terpilih presidennya. Nah, saudara dengarkan, waktu pemilu itu kan ada orang-orang bersuka cita ingin memenangkan jagoannya. Betul tidak? Nah, berita akhir zaman itu seperti ini. Bahwa dunia sedang mengadakan pemilu. Kandidatnya cuma dua. Tuhan Yesus dan si kunyuk istilah saya ya. Nah, akhir zaman ini bangsa-bangsa akan memilih siapa yang jadi raja mereka. Nah, ayo kita jujur. Saya percaya kita murid-murid Tuhan Yesus. Dari dua kandidat ini, udahlah saya nggak usah ngomong semuanya tahu. Ya pasti kita akan memilih raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Itulah Yesus Kristus. Betul tidak saudara? Tapi mengapa para pengkhotbah akhir zaman selalu meninggi-ninggikan antikris, antikris, antikris? Padahal di kitab Daniel, kitab Wahyu, 2 Tesalonika,
Matius 24, Markus 13, Lukas 17. Itulah pasal-pasal tentang akhir zaman. Memang akan ada perang, gempa bumi, penyakit, dan macam-macam. Tapi di kitab-kitab itu, lagi sekali Daniel, Perjanjian Lama, Matius 24, Markus 13, ya Lukas 17, 2 Tesalonika, 2 Petrus, dan kitab Wahyu. Saudara baca baik-baik. Tidak ada satu kata pun tentang seekor antikris itu. Perhatikan baik-baik. Enggak ada. Antikris itu hanya ada di 1 Yohanes pasal 2. Dan kalau saudara buka Google aja nulis kata antikris itu enggak sampai 10 kali disebut di Alkitab. Enggak sampai. Saudara bayangkan sebuah nama yang tidak disebut sampai lebih dari 10 kali. Mengapa nama seekor antikris ini menjadi topik yang luar biasa kalau ada gereja khotbah akhir zaman? Bukankah itu satu pembodohan dalam nama Yesus? Yang harusnya kalau semua gereja khotbah tentang akhir zaman, maka seharusnya nama Yesus Kristus Tuhan, Rajanya raja-raja, dan Tuannya Tuhan-Tuhan, itu yang harus diulang-ulang. Karena tokoh penting, perhatikan, tokoh penting yang akan nyata di akhir zaman, itu Yesus Kristus Tuhan. Bukan antikris, goblok. Dalam nama Yesus saya marah. Stop yang khotbah-khotbah antikris terus. Nah, contohnya kitab Daniel. Saya ini kalau baca buku tentang kitab Daniel, dengar khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta yang hobinya khotbah akhir zaman tentang kitab Daniel, maaf saudara, saya enek. Karena yang dibahas itu yang nggak penting. Saya mau buktikan, ya, lihat ini. Saya ini jarang bawa Alkitab kalau khotbah, tapi hari ini kitab Daniel. Ini Alkitab anak saya segede ini, ya. Oke. Saudara, saya mau ajak. Di antara 12 pasal kitab Daniel, ternyata pasal terbesar itu pasal 9. Ayo jujur. Siapa yang sudah berkali-kali dengar khotbah kitab Daniel? Jawab ya, buktikan. Jarang sekali hamba Tuhan yang membahas pasal 9. Padahal ini apa ya? Inti formula dari seluruh kitab Daniel ini. Daniel pasal 9. Judulnya doa Daniel. Ini doa syafaat. Harusnya ini yang dibahas. Oke. Pada tahun pertama pemerintahan Darius Ahasveros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Yahweh kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan pun Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Yahweh Tuhan untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Saudara yang suka hobi puasa, maaf, pasti selalu menyebut ada puasa Esther, ada puasa Daniel. Tidak salah. Puasa Esther 3 hari, puasa Daniel 21 hari. Tidak salah. Tapi kalau saudara hanya puasa saja, mau 3 hari, mau seminggu, mau sebulan, mau 21 hari. Maaf dengar ya. Saya harap saudara yang baru kenal saya tidak kaget. Ini saya. Saya ini kalau ngomong nggak mau pakai halus-halus ya. Kalau saya lagi marah, saya akan tunjukkan marah. Kalau saya lagi emosi, saya akan tunjukkan emosi. Percuma saudara pakai puasanya Esther, puasanya Daniel, pakai puasanya pendeta siapa. Tapi kalau yang puasa tetap budek dan tuli, tidak bisa mendengar, Yahweh Tuhannya bicara. Percuma puasa seperti itu. Tolong yang hobinya puasa,
Jangan menyuap Tuhan dengan menderitakan perut lapar, haus. Saya ulangi, yang hobinya puasa bertobat. Jangan hanya menderitakan diri. Saya nggak tahu kalimat apa yang cocok ya saya. Menderitakan diri sendiri, menyiksa diri sendiri. Aku nggak makan loh Tuhan. Aku nggak minum. Aku kelaparan. Tuhan, tolong jawab aku Tuhan. Aku nih puasa Esther loh Tuhan. Aku nih puasa Daniel. Bertobat. Jangan memaksa Tuhan untuk menjawab keinginan nafsu kita hanya dengan puasa, tapi budek dan tuli. Saya ulangi, tujuan puasa itu cuma satu. Papa ingin bicara kepada kita. Kita stop makan, stop minum, stop HP, stop kontak orang, stop siapa saja, hanya berdiam diri. Nah, yang hobinya puasa Daniel, puasa Esther, hari ini saya mau katakan, ternyata sedikit sekali gereja yang mengajar puasa Musa. Ada puasanya Nehemia, ada puasanya Yunus, ada puasanya Esra, ada banyak. Tapi jarang gereja membahas puasa Musa. Apa yang saya temukan di perjanjian lama, ternyata puasanya Musa itu puasa yang paling dahsyat dampaknya. Nah ini kenapa yang hobi puasa kok tidak pernah mengajarkan puasa Musa? Harusnya puasa Musa. Kalau yang suka puasa, saya sih nggak suka puasa. Saya pun nggak pernah mengajarkan orang puasa. Sebab puasa itu bukan satu kewajiban. Jangan menyogok Tuhan. Jangan mengancam Tuhan dengan mogok makan. Awas. Tuhan, aku puasa Tuhan. Karena mamaku kena kanker. Aku ingin dia sembuh. Aku nggak makan, nggak minum. Bukan itu. Itu kan demo mogok makan namanya, maaf. Nah, Daniel ini puasa. Luar biasa. Ayo kita lihat mulai ayat yang keempat. Ya. Maka aku memohon kepada Yahweh Tuhanku. Agak panjang ini ya, tapi saya mau baca semua. Dan jelas waktunya nggak mungkin saya uraikan per ayat. Maka aku memohon kepada Yahweh Tuhanku, Daniel 9 ayat 4. Dan mengaku dosaku. Ini langkah pertama. Jangan menyuap Tuhan dengan puasa kita kalau hidup ini masih penuh dengan dosa. Mengaku dosaku. Demikian. Yahweh Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau serta berpegang pada perintahmu. Yang hobi puasa, hobi ngancam Tuhan, hobi demo mogok makan kepada Tuhan, bertobat. Lihat di ayat 4 ini saja ada dua hal mutlak yang kita harus lakukan waktu kita puasa. Satu, mengaku dosa. Sebutkan semua kejahatan hidupnya. Kedua, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau serta berpegang pada perintahmu. Adakah saudara yang hobi puasa betul-betul hidup setia kepada janji Tuhan, memegang perjanjian kasih setianya, dan mengasihi Tuhan, serta berpegang pada perintahnya? Kalau dua hal ini ada bagi saudara yang hobi puasa, lanjutkan puasamu. Tapi kalau motivasi puasamu hanya untuk demo mogok makan, maksa Tuhan, ngancam Tuhan, Tuhan aku mati loh Tuhan. Kalau engkau nggak jawab doa aku mati loh Tuhan. Aku mati kelaparan. Kalau Tuhan model saya, sakarepmu. Maaf saya berkata seperti itu. Ini loh, ayat 4 ini penting. Persyaratan puasa Daniel. Kalau kita mengaku semua dosa kita dan Tuhan menilai saudara dan saya adalah orang yang setia pada janji Tuhan, mengasihi Tuhan, pegang perintahnya, lanjutkan puasa saudara. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ada enggak kita mengakui? Kami tidak taat kepada hamba-hambamu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu.
kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Yahweh, Engkaulah yang benar. Tetapi patutlah kami malu. Seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel. Mereka yang dekat dengan mereka yang dekat dan mereka yang jauh. Di segala negeri kemana engkau telah membuang mereka. Oleh karena mereka berlaku murtad terhadap engkau. Ya Yahweh, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap engkau. Pada Yahweh Tuhan kami, ada kesayangan dan keampunan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Dan tidak mendengarkan suara Yahweh Tuhan kami. Yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami. Dengan perantaran para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu. Dan menyimpang karena tidak mendengarkan suaramu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah. Yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba Tuhan itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Tuhan. Terus naik lagi Phil. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Ngeri. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Segala malapetaka ini telah menimpa kami. Dan kami tidak memohon belas kasihan Yahweh Tuhan kami. Dengan berbalik dari segala kesalahan kami. Dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Jadi nurutin hawa nafsu. Sebab itu Yahweh bersiap dengan malapetaka itu. Dan mendatangkannya kepada kami. Karena Yahweh Tuhan kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Yahweh Tuhan kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini. Tadi Pendeta Kevin sudah berkali-kali waktu nyanyi lagu Ya Hidupku. Nah, ayo masyurkan nama Tuhan lewat hidup kita. Ini doanya Daniel. Seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa. Kami telah berlaku fasik. Ya Yahweh, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu ini berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua yang ada di sekeliling kami. Nah, ini inti dari kitab Daniel. Pemberontakan Israel. Kota kudus, gunung yang kudus hancur. Jatuh ke tangan kerajaan Persia pada masa itu. Ayo kita bertobat. Oleh sebab itu, nah mulai lagi. Dengarkanlah ya Tuhan kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya. Dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Yahweh sendiri. Ya Tuhanku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu hancur. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan garis bawah jasa-jasa kami. Yang masih berdoa kepada Tuhan dengan mengungkit jasa-jasa kita. Tuhan, aku sudah melayani sekian tahun. Tuhan, aku sudah memberi persembahan sekian ratus juta. Tuhan, aku sudah doa puasa. Aku sudah menginjil. Aku sudah doa pagi, doa malam. Aku sudah baca Alkitab. Stop. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami. Tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Wah, luar biasa. Bali, senang sekali Bapak kamu ikut gabung. Saudara, inilah motivasi yang benar dalam hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan menunjukkan jasa-jasa kebaikan kita. Ya, persembahan kita semuanya stop. Ya, itu yang Tuhan inginkan atas kita. Terus, ya Yahweh, dengarlah.
Ya Yahweh, ampunilah. Ya Yahweh, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, tidak menunda-nunda. Oleh karena Engkau sendiri, Tuhanku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ini, luar biasa bukan doa itu? Nah, terus, ini seringkali pengkhotbah akhir zaman 70 kali 7 masa. Oke, nggak penting. Minggu ini, masa ini, 3,5 tahun, 7 tahun, sudah nggak penting. Seringkali kita sibuk nebak-nebak, ngukur hitungan ini, hitungan itu, nggak penting. Dengarkan baik-baik. Yang penting adalah pertobatan kita, saudara. Maka itu jangan terpengaruh ya dengan semua khotbah-khotbah ya untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Jangan doa dengan cara yang salah. Oke, kita merhatikan konsep-konsep doanya Daniel ini yang sungguh luar biasa. Sementara aku, ini penting. Sementara aku, ayat 20, berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, dosa bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Yahweh Tuhanku permohonanku bagi gunung kudus Tuhanku. Saudara perhatikan, sementara aku berbicara, ya, sementara, oke, Eka dari Kutai Barat, luar biasa. Woi, Semi, anak Eva dari Bandung, wujudannya belajar. Dave, ya, dengar ya. Perhatikan dua ayat ini, ayat 20 dan 21. Kata waktunya itu penting. Sementara aku berbicara. Ya, sementara aku berbicara, ayat 21. Terbanglah dengan cepat ke arahku, Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Saudara, ada banyak orang sedih saya. Selalu konsepnya malaikat Tuhan, malaikat Tuhan. Memang dia ada, malaikat Tuhan ada. Wah, hamba Tuhan hebat, Bapak Herman Santoso. Tapi jangan memaksa Tuhan untuk kirimkan malaikatnya kepada kita. Sebab malaikat itu taat kepada Tuhan. Dengar, dan malaikat-malaikat nggak pernah taat kepada kita. Karena kita nggak punya otoritas apa-apa. Walaupun ada hamba Tuhan mengajarkan, malaikat bisa kita perintah. Ngawur aja itu, maaf. Saudara, Gabriel datang. Sebab pernah datang berapa waktu yang lalu. Ini pengakuan Daniel. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang memberikan akal budi kepadamu untuk mengerti. Ya, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan ini, kapan Tuhan mengutus Gabriel? Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Nah, tidak ada seorang pun yang tahu apakah saudara dikasihi Tuhan. Saudara pun nggak tahu apakah pendeta Kevin dikasihi Tuhan, apakah saya dikasihi Tuhan. Nggak ada yang tahu. Tapi dengan pengakuan Daniel ini, ayo kita berlomba-lomba menjadi pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya ulangi. Sebab engkau, Daniel, sangat dikasihi. Saudara, kita nggak bisa tahu siapa yang sangat dikasihi Tuhan. Tapi hanya Tuhan yang sangat tahu bahwa apakah kita ini sangat dikasihi Dia atau tidak. Perhatikan ini. Bapak, tolong kami, mampukan kami untuk bisa membuat hidup kami sedemikian rupa. Sehingga Bapak menemukan diri kami sangat Engkau kasihi. Tolong kami, Roh Kudus.
Ini dia. Sebelum saya lanjut, saya mau berikan penekanan ini. Yang membuat firman Tuhan itu jadi nggak jelas. Yang membuat firman Tuhan itu jadi ngaco. Nggak ketemu kebenarannya. Ketika para pengkhotbah, para pengajar Alkitab, itu menekankan. Perhatikan. Ketika para pengkhotbah dan pengajar Alkitab itu menekankan. Saudara percayalah, mujizat itu masih ada. Oh, jangan takut. Bisnis saudara akan maju nanti. Percayalah, anak-anak saudara akan punya tempat kuliah yang bagus sekali. Percayalah, saudara akan ganti mobil. Percayalah, saudara jangan takut menghadapi semuanya itu. Saudara, ini khotbah-khotbah yang salah. Kalau penekanannya Tuhan untuk kita, Tuhan untuk kita. Nah, termasuk khotbah-khotbah akhir zaman. Siap-siap ya saudara untuk diangkat. Siap-siap saudara untuk menghindar dari aniaya. Siap-siap kita jauh dari antikris. Bukan begitu. Maka itu kalau kita mau tahu isi hati Tuhan betul-betul. Coba posisi kita pindah. Jangan di sini. Kalau posisi kita di sini sebagai manusia, maka kita suka merampok surga. Apa itu kata merampok surga? Berkati aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Oh Tuhan buat mujizat, bukakan pintu tertutup. Nah itu kita kalau masih ada di posisi manusia. Di dunia ini. Masih ingat Kolose 3, 1-3. Kalau kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, biarlah pikiran-pikiran kita itu ada di surga, bukan di sini. Nah, jadi Kolose 3 ayat 1-3 itu yang membuat saudara dan saya, baik para pengkhotbah, baik murid Yesus, tidak akan memperkosa Alkitab ayat-ayat tertentu hanya untuk keuntungan kita. Tidak. Kalau posisi kita sudah pindah ke posisi Tuhan. Lagi sekali, kalau setika 1-3 nanti baca sendiri, nggak usah dibuka. Jadi setelah kita dibangkitkan bersama Kristus, maka seluruh konsep motivasi hidup kita hanya untuk Tuhan, kepada Tuhan. Nah, di situ kebenaran ini akan nyata. Kalau ada di antara saudara sering bertanya, kenapa kalau saudara sering dengar khotbah pendeta yang lain, lalu saudara mendengar saya khotbah ada bedanya? Ya karena ini bedanya. Saya tidak mengajarkan firman dari sisi manusia. Saya mengajarkan firman dari sisi Tuhan. Betul, Rif. Jadilah kehendakmu. Nah, bukan kehendak kita. Ayo kita berubah. Maka itu kalau kita baca Alkitab dengan posisi kita yang benar, maka Alkitab ini akan flourish, akan berkembang, akan keluar hal-hal yang luar biasa. Dan catat, nggak ada soal duit sama sekali. Yang mata duitan bertobat. Maaf, nggak ada soal duit sama sekali. Semuanya tentang Tuhan. Nah, ini inti dari kitab Daniel. Yang 12 pasal itu luar biasa. Saya baca lagi 23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang, ini Gabriel ngomong. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Jadi, camkanlah firman ini. Peganglah firman ini. Simpanlah. Camkan itu bahasa Melayu. Camkan. Pegang kuat. Masukkan dalam hati. Paksakan firman itu. Dan perhatikan penglihatan itu. Nah, kalau mulai hari ini, saudara membaca firman, merenungkan firman, dengar khotbah, tapi hanya untuk dalam posisi Tuhan dan untuk kebaikan Tuhan, maka firman itu jadi hidup, saudara. Firman itu jadi luar biasa. Hebat ya, firman Tuhan kita. Maka itu jangan sampai kita salah dalam menafsirkan, membaca. Bukan urusan kita. Tapi semuanya karena Tuhan yang mau. Amin ya, Dev. Yuk kita melihat ini. Nah,
Nubuat-nubuat yang ada di kitab Daniel kita nggak bahas. Karena akan punya interpretasi atau pengertian yang beda-beda. Maka itu nggak usah. Jangan sibuk tentang angka-angka 70 kali 7 masa. Ini sudah. Nggak usah perhatikan itu. Ya, yang penting arahkan hati kita kepada Tuhan. Nah, yang coba-coba mau memaksa untuk membongkar rahasia nubuatan Daniel, saya sarankan jangan dulu. Nanti saudara malah capek. Ya, kita lihat Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan 12 ayat yang ketiga. Dan ya hari Senin nanti Bapak di rumah Oin ya. Okin hari Senin ya. Nah, sudahkah kita menggenapi ayat ini? Daniel 12 ayat 3. Kalau saudara dan saya mau mengerti kitab Daniel, jadilah dan orang-orang bijaksana. Jadilah orang-orang bijaksana, ya. Akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun, telah bukan akan, yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ayat ini. Orang-orang bijaksana akan bersinar seperti cahaya cakrawala. Mereka lah yang akan menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. BS, para pemimpin yang bijaksana akan bersinar seperti cahaya langit. Dan mereka telah mengajar banyak orang untuk melakukan apa yang baik dan adil. Akan bersinar seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Saya mau menekankan Daniel 12 ayat 3 kepada setiap kita yang ingin tahu terbukanya nubuatan Daniel sangat luar biasa ini. Sudahkah saudara menjadi seperti bintang-bintang, seperti cahaya cakrawala di malam yang gelap? Dan dengan bintang-bintang itu nggak sedikit menuntun banyak orang kepada kebenaran. Ewan dari Kediri, amin. Jadi posisikan hidup kita. Jangan ketakutan menghadapi berita akhir zaman antikris, perang, dan macam-macam. Jangan ketakutan mendengar berita itu. Ayo kita semua jadi bintang-bintang. Saudara, ribuan tahun yang lalu. Sebelum teknologi ya semaju sekarang. Ternyata nenek moyang manusia di zaman dulu, khususnya orang-orang Sumerian. Saya nanti cari ya, Sumerian. Itu orang-orang hebat. Sampai hari ini belum pernah ditemukan lagi. Ada orang-orang zaman dulu secerdas, sejenius orang-orang Sumerian. Orang-orang Sumerian ini adanya di daerah Irak, daerah Iran sana. Sudah terkenal 4.000-an tahun lebih yang lalu. Mereka meneliti perbintangan itu. Dan itulah salah satu nenek moyang orang-orang Majus. Lihat bintang. Saudara ingat zaman dulu, pelaut-pelaut itu yang belum punya peta, belum punya GPS, ya, belum punya tom-tom. Mereka sangat mengandalkan bintang, saudara. Dan luar biasa. Ternyata bintang-bintang itu bisa dipercaya. Siapa yang sempat ikut tanggal 25 Januari kemarin, saya nggak sempat ikut. Ya, 9 planet berjajar itu, ada yang pernah lihat, saya nggak sempat. Ya. Nah, saudara perhatikan. Jadi Daniel 12 ayat 3, itu adalah kunci. Saudara dan saya bisa mengerti hikmat Tuhan yang tersembunyi dan rahasia itu. Seperti tertulis di 1 Korintus 2 ayat yang ke-6, 7, 8. Nah, kalau saudara dan saya menjadi bintang-bintang, selalu menuntun banyak orang kepada kebenaran, maka hidup ini akan luar biasa, saudara. Hebat ya Tuhan kita. Nah, maka itu ayo hari ini kita meneliti apa yang ada
di dalam Alkitab ini. Siap jadi bintang-bintang yang percaya di tengah kegelapan? Sehingga kalau orang-orang ketemu saudara, ketemu saya, mereka tahu, oh ini jalan yang benar, oh ini jalan yang adil. Oke ya, ayat 4 dan 12 ayat yang keempat. Nah, yang coba-coba memaksa ingin tahu kitab Daniel, stop dulu. Ditulis jelas. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman ini dan meteraikanlah. Nah, kalau Daniel sendiri yang menerima pewahyuan itu, diperintahkan sembunyikan segala firman ini dan meteraikanlah. Ya sudah, kita jangan, ya ini, ada anak-anak saya ya, sisi yang Sinian Kuala, ya, yang merayakan tahun baru Imlek, selamat merayakan tahun baru. Tahun ini tahun ular. Ya, terima kasih dari Taipei. Terima kasih nak. Nah, salah satunya orang Tiongkok itu membaca perbintangan bulan. Mereka tahu betul dari mana arahnya itu. Puji Tuhan. Ya. Oke. Suruh sembunyikan, meteraikan kitab itu. Sampai pada akhir zaman banyak orang akan menyelidikinya. Nah ini sampai akhir zaman. Orang mulai buka kitab Daniel ini. Puji Tuhan. Dan pengetahuan akan bertambah. Jadi artinya tetap ada beberapa rahasia yang Tuhan simpan. Biar waktu Tuhan sendiri yang menunjukkan kepada kita kapan itu dibuka. Ya, saudara, kita bersyukur kepada Papa yang luar biasa. Ya, nanti kalau saya ingin tahu kenapa topik ini, ya tanya Pendeta Kevin ini, Pastor Kevin ini, kenapa hari ini kita bahas tentang kitab Daniel, membuka eksegesisnya. Karena memang kitab ini unik sekali. Saya ulangi lagi, satu-satunya kitab para nabi yang membuatkan akhir zaman begitu lengkap, itu cuma Daniel. Yesaya itu nabi yang menuliskan nubuat tentang Yesus dari dia belum lahir sampai dia datang kembali. Itu kitab Yesaya, 66 kitab itu dahsyat. Bayangkan, tidak ada satupun pribadi lain di seluruh Alkitab yang menubuatkan Tuhan Yesus begitu rinci, begitu jelas. Kecuali Yesaya. Nah, Daniel ini hebat. Kita akan melihat sebuah fakta yang sangat luar biasa dalam hidup Daniel. Masih ingat? Dia diiri hatikan oleh teman-temannya. Masih ingat ya? Iri hati. Karena dia rajin mencari Tuhan. Saya tidak berkata rajin berdoa. Saya akan katakan kepada saudara, rajin berdoa dan rajin mencari Tuhan. Itu dua konsep yang berbeda. Saya ulangi, rajin berdoa dan rajin mencari Tuhan. Itu dua konsep yang berbeda. Rajin berdoa belum tentu mencari Tuhan. Kalau orang sudah mencari Tuhan lalu ketemu, nggak akan banyak berdoa. Tolong catat kalimat ini. Rajin mencari Tuhan dan rajin berdoa. Itu dua keadaan yang sangat berbeda. Rajin berdoa itu agamawi. Doa sekian jam. Nah, Daniel ini rajin berdoa. Tapi dia nggak cuma berdoa. Dia itu mencari Tuhan. Saya ulangi lagi. Orang yang berdoa belum tentu mencari Tuhan. Dan ketemu. Belum tentu. Tapi orang yang mencari Tuhan, itu pasti ketemu Tuhan. Dan uniknya, hebatnya, kalau seseorang ketemu Tuhan, sudah nggak perlu doa lagi. Nggak usah ketemu kok. Ya cerita saja tentang kehidupan ini. Keren ya, kalau kita mencari Tuhan. Daniel ini mencari Tuhan. Memang ada ditulis, dia doa 3 kali sehari.
membuka jendela rumahnya dan ke arah Yerusalem. Nah, izinkan saya ngomong. Daniel itu ada kira-kira 600 tahun sebelum Yesus. Dan ternyata kata kiblat sudah ada di sini. Maka itu yang baru abad ke-7 bilang kiblat itu niru. Saudara ingat itu baik-baik. Daniel ini kalau berdoa buka jendelanya lalu berdoa ke arah Yerusalem. Ada bait suci di sana. Ingat dia dari negeri Persia jauh sekali, berapa ribu kilometer itu. Nah, saudara, dia doa. Nah, rupanya ada teman-temannya yang iri hati. Terus mereka menjebak, membuat undang-undang penistaan agama, istilahnya zaman itu. Ya, apa yang dibuat? Ayo kita dekatin raja, supaya raja buat peraturan. Ya, tidak boleh ada orang yang mencari Tuhan dan dewa yang lain, kecuali mencari raja. Nah, raja juga nggak ngerti waktu itu bagaimana dihasut, ya, dihasut oleh orang-orang ini yang iri hati kepada Daniel. Akhirnya raja membuat peraturan, saudara. Barang siapa dalam sekian hari ini, saya lupa ya, nih baca sendiri, yang mencari yang lain kecuali menyembah raja, akan dihukum dan dimasukkan ke kandang singa. Masih ingatnya semua kisah itu. Saudara, kita nggak usah diskusi tentang singanya berapa ekor, lapar atau tidak, nggak penting. Yang kita mau pelajari dari kisah Daniel tentang gua singa ini adalah ketaatannya. Ketaatannya, lagi sekali. Jangan kita salah menafsirkan kitab ini. Nggak penting singanya berapa, lapar atau tidak, berapa besar, nggak penting. Oke? Daniel tidak tahu kalau mereka membuat permufakatan jahat untuk menjatuhkan. Oh, ada yang tanya. Ya, saya lagi di Belanda ini ya, di kota Rijswijk. Jadi ketika Daniel rajin mencari Tuhan, tanpa dia tahu bahwa teman-temannya membuat kesepakatan jahat, ya dia tetap melakukan itu. Dan ketika peraturan undang-undang baru kerajaan itu disiarkan, Daniel pun tidak tahu. Dan dia tetap rutin mencari Tuhan. Ingat, bukan berdoa, mencari Tuhan. Dengan doa itu beda. Perhatikan ini baik-baik. Akhirnya mereka sengaja datang ke rumah Daniel jam dia mencari Tuhan. Ketangkap pas. Raja kaget. Aku nggak bermaksud undang-undang yang aku buat itu untuk mencelakakan Daniel. Sebab Daniel itu pada zaman itu sangat mendapat tempat di hati raja. Ingat, sangat mendapat tempat di hati raja. Wih, raja panik. Sudah nggak bisa batal. Karena raja sudah memberi stempel dengan cincinnya. Wah, raja bingung. Dia bilang, Daniel, maaf, bukan maksudku untuk menjatuhkan kamu. Tapi aku sepertinya difitnah, aku seperti di apa ya, fait accompli, kalau istilah bahasa asingnya. Tapi Daniel menjawab dengan indah, tenang. Raja, tenang saja. Tenang saja. Saya nanti baca sendiri ya kisah itu. Dan memang luar biasa. Raja ini sambil was-was dan hebat. Ketika peraturan itu harus dilakukan. Karena kalau tidak, rakyat akan protes, saudara. Dikatakan semalam-malaman raja gelisah. Kira-kira Daniel hidup atau tidak ya? Nah, saudara perhatikan. Ini sikap yang unik. Harusnya raja itu yakin, mati nih orang. Mana ada singa yang nggak makan, dapat makanan enak seperti itu. Saudara, oh terima kasih Filipus. Lihat itu, ya. Oke, ayat 17 ya coba. Maka dibawalah sebuah batu, mana ya, dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap, memberi stempel dengan berat hati, dengan cincin meterainya.
dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya Daniel dalam hal ini tidak dibuat perubahan apa-apa. Wih, sadis, saudara. Hukum penistaan raja ini. Kalau di Indonesia hukum penistaan agama ini sadis. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Lucu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur. Biasanya ada musik, ada tarian. Nggak mau, raja berduka. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali. Daniel 6 ya. Ketika fajar menyingsing. Bangunlah raja. Saudara bayangkan. Begitu sayangnya raja ini kepada Daniel. Dia nyesel buat undang-undang. Ya, tapi dia nggak bisa apa-apa. Oke. Maka itu saudara, ketika raja itu melihat bagaimana imannya Daniel. Dan maaf, pagi-pagi sekali ayat 19. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing. Bangunlah raja. Ya. Dan buru-buru. Lucu ya raja ini. Dan buru-buru ke gua singa. Nah, ayo kita perhatikan bagaimana sikap raja ini dalam kondisi yang seperti itu. Oh, terima kasih Bapak. Ayo kita belajar saudara, hidup seperti Daniel ini. Lagi sekali, rajin mencari Tuhan. Ya, rajin mencari Tuhan. Supaya Tuhan menemui Daniel. Dan Tuhan pun menemui kita semuanya. Raja itu panik. Ya, sehingga dia was-was. Hidup gak ini? Atau mati ini? Dan ketika raja sampai ke dekat goa itu. Ini luar biasa, saudara. Dan ketika raja sampai ke goa itu, ngapain? Perhatikan. Ia berseru kepada Daniel. Lucu. Dengan suara yang sayu. Ya, seperti saudara tahu saya pernah jadi guru selama minggu kok cerita ini. Kenapa suara raja sayu? Ada dua. Satu alasannya, jangan kenceng-kenceng. Nanti singanya bangun. Ya, begitu suaranya sayu pelan. Yang kedua, raja nggak berharap Daniel masih hidup. Begitu suaranya sayu, suara sedih. Berkatalah ya kepada Daniel. Lihat sebutannya. Daniel, hamba Tuhan yang hidup. Jadi raja ini kenal Tuhan karena Daniel. Kevin tadi lagu apa yang terakhir itu? Dan Kevin sudah menekankan, ayo biar Tuhan, dunia mengenal Tuhan lewat hidup kita. Kita jadi bukti nyatanya itu. Apa itu Kevin? Yang tadi itu. Ini Daniel itu seperti itu. Lagu apa? Ya, itu. Menggenapi firman-Mu. Terus? Mujizat sertai tiap langkah. Nah, itu dia. Terus tadi Kevin bilang dari pujian itu, ayo saudara, kita menjadi bukti kuasa Tuhan supaya orang-orang di sekitar kita melihat. Dan ternyata ini dialami Daniel. Daniel itu hidup menjadi bukti nyata Tuhan itu hidup. Maka itu raja ini walaupun suaranya sayu, Daniel, hamba Tuhan yang hidup. Bukan Daniel yang hidup. Tuhannya yang hidup. Betul ya? Tuhanmu yang kau sembah dengan tekun. Ya, lihat. Ini bukti Daniel mencari Tuhan. Sampai raja pun tahu. Tuhanmu yang kau sembah, yang kau cari dengan tekun itu. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Oh, saudara, kalau saya merasakan hati raja hari itu, ini kayak apa? Jadi suara sayu itu nggak berharap. Raja nggak berharap dia masih hidup, tapi dia masih punya sedikit iman. Daniel itu menyembah Tuhan yang hidup. Daniel itu menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Daniel itu Tuhannya itu dahsyat. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau
dari singa-singa itu. Kenapa suara saya pelankan? Karena raja ngomong dengan sayu, ya. Karena dia nggak yakin. Lucu ya. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Tuanku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata, ini loh, saudara, apakah hati kita, apakah hidup kita seperti Daniel? Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Maka itu Tuhan paling muat dengan sikap-sikap ritual keagamaan yang gereja lakukan. Nek dan muat. Sebab sikap-sikap keagamaan, ritual-ritual yang gereja anjurkan, itu tidak bisa menjamin apakah kita tidak bersalah di hadapannya. Perhatikan ini. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, Raja. Tetapi juga aku tidak bersalah di hadapan Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Wih, hebat sekali. Ketika singa-singa pun tunduk. Lalu sangat sukacitalah Raja. Dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu. Dan tidak terdapat luka apa-apa kepadanya. Karena Daniel percaya kepada Tuhannya. Wih, sadis. Hukum itu berbalik, saudara. Dalam kitab Yesaya ada ayat, saya lupa itu di ayat mana, yang mengatakan kalau ada senjata yang diarahkan kepadamu oleh lawanmu, maka senjata itu akan balik melawan mereka. Ada yang ingat nggak Yesaya berapa itu? Ya, lihat ini ayat yang ke-24. Balik, saudara, hukum itu. 24, Phil. Naikkan lagi. Ya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Ngeri. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka. Bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Lihat. Nggak disebut berapa itu. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, dari segala suku, dari segala bahasa, ya, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Tuhannya Daniel. Sebab dialah Tuhan yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dialah yang melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius sampai pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia. Vin, kamu tadi milih lagu hebat, hidupku menggenapi firman. Dan ini yang terjadi. Ada komen. Berarti masalah, kesulitan, dan semua hal yang menggocok kita tidak perlu ditengking. Nggak perlu dinikmati saja. Supaya orang-orang sekitar kita melihat Papa yang menyertai kita bisa diandalkan. Amin. Oh, saudara, ini loh. Hidup Daniel yang luar biasa itu. Ayo,
mulai hari ini terus berlakulah hidup benar di hadapan Dia. Hidup dalam kesadaran bahwa kita bisa aja bersalah dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Betul. Tapi kalau kita tetap benar, Papa tolong kami untuk hidup benar. Saudara, Daniel ini satu-satunya saudara kita yang hidup di bawah 4 pemerintahan raja. 4. Sampai Kores yang terakhir. Bayangkan, berarti dia memang orang benar di hadapan Tuhan. Maka itu jangan sibuk bicara tentang akhir nubuat akhir zaman. Oh, apa itu ada si najis berdiri di bait suci. Memang itu bukan urusan kita. Urusan kita hiduplah benar. Satu kali juga Raja Belsasar mengadakan pesta. Nah, raja ini jahat. Raja ini kurang ajar betul. Tidak percaya Tuhan yang disembah papanya. Karena papanya menyembah Tuhan yang Daniel sembah. Nah, ketika anak ini jadi raja, wah, dia jahat sekali. Duniawi, suka pesta-pesta. Bahkan dengan sengaja alat-alat suci di bait Tuhan dipakai pesta. Pesta penyembahan berhala. Wah, suatu malam dalam pesta mereka, Tuhan hadir menulis sesuatu. Kalau saudara bayangkan ada jari nongol, nggak ada tangannya, nggak ada orangnya, terus nulis. Raja bingung, apa ini? Raja ini nggak kenal Daniel. Tapi ada orang-orang, ada salah satu istrinya raja. Di kerajaan ini ada orang hebat. Dia itu kesayangan bapakmu dulu. Nanti bacanya karena waktu. Siapa dia? Panggil dia. Aku nggak peduli siapa dia. Panggil. Dipanggil. Dan Daniel menerjemahkan, membaca dan menerjemahkan tulisan itu. Maka itu di ayat berapa itu? Daniel itu ketika para juru makanan raja melihat Daniel ini orang hebat. Daniel sebut punya roh istimewa. The spirit of excellence. Itu Daniel berapa nanti coba cari. Nah, roh ini yang ada terus di hidup Daniel sampai raja terakhir sebelum Daniel meninggal. Luar biasa. Dan betul, maka dari perintah raja itu ada perintah. Semua orang harus menyembah Tuhannya Daniel. Karena ini Tuhan yang luar biasa, hikmatnya dan sebagainya. Dahsyat sekali, saudara, hidup Daniel. Maka itu yang masih sibuk tentang akhir zaman dari kitab Daniel, stop. Jauh lebih indah. Kalau saudara dan saya memiliki rohnya Daniel. Ada Daniel berapa itu? The Spirit of Excellence? Ya, saya lupa itu. Ada yang tahu nggak? Daniel itu punya roh yang luar biasa, saudara. Coba saya cari ya. Hebat sekali. Ya. Terus dia juga pernah, raja mendapat mimpi. Ada patung besar, tinggi. Tapi terdiri dari 4 macam. Ya bukan cuma logam, emas, perak semua, tapi juga tanah liat di kaki patung itu. Oke, terima kasih. Daniel 6 ayat 3, makasih Phil. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Roh yang luar biasa, ya, coba lihat BIS, roh yang apa? Oke, tadi ada yang ngirim Daniel 5 ayat 12. Coba ayat berapa itu? Daniel 5 ayat 12. Ayo saudara, kan jauh lebih indah kalau roh ini hidup Daniel ini kita miliki. Bukan soal akhir zamannya, biarin aja. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Ini pengakuan raja tentang Daniel. Ya, dan akal budi. Wih, luar biasa. Sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, kata yang bagus. Yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil, dan dia akan memberitahukan maknanya. Ayat ini. Sebab roh yang luar biasa, pengetahuan dan pengertian untuk menafsirkan mimpi, menyingkapkan hal-hal tersembunyi, dan menguraikan kesulitan terdapat pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja.
Biarlah sekarang Daniel dipanggil. Dan dia akan memberitahukan maknanya. PS-nya, ia luar biasa pandai dan bijaksana, serta ahli dalam menerangkan mimpi, mengungkapkan rahasia, dan memecahkan soal-soal yang sulit. Namanya Daniel. Tetapi raja menamakannya Belsasar. Pergilah dia, ia akan memberitahukan kepada tuanku apa arti tulisan itu. Ayo kita miliki itu. Dan satu lagi kisah hebat. 4 orang yang dibawa dari Yerusalem. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kita tahu semuanya. Imannya Mesak, imannya 3 saudaranya Daniel itu. Sadrak, Mesak, Abednego. Iman yang luar biasa. Nah itu hal-hal yang lebih penting yang kita bisa pelajari dari kitab Daniel. Bukan cuma nubuatan-nubuatan akhir zaman. Lihat hidup Daniel. Amplified. Because an excellent spirit, knowledge and understanding to interpret dreams, clarify riddles, and solve knotty problem. Ruwet. Knotty itu ikatan yang sudah bundeli ruwet. Were found in this same Daniel, whom the king named Belshazzar. Now let Daniel be called, and he will show the interpretation. Inilah roh yang harus kita miliki. Jadi eksegesis, pembukaan, penyingkapan kitab Daniel. Bukan cuma akhir zamannya kita perlu pelajari. Itu urusan Tuhan, biar nanti kita tunggu. Tapi sikap hidup yang benar. Itu yang Tuhan cari di antara kita. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Pastor Kevin. Ya, Vin, gimana?